Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan lil muslimin wa ja'ala Ibrahima qudwatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul kembali duduk di atas tanah yang dingin di lapangan terbuka. Dinaungi langit yang membentang tak terhingga. Baru saja di tanah lapang ini kita menggemakan pujaan kebesaran kepada Allah sehingga langit di sekitar kita gemuruh dengan suara takbir. Setelah itu kita serentak sujud meratakan dahi di atas tanah seraya mengucapkan pengakuan kita atas kebesaran Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu, ampunilah kami. Bersamaan dengan kita jutaan kaum muslimin di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Hari ini kita jutaan umat Muhammad bergerak, bersujud, bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, pagi ini Engkau saksikan umat Muhammad yang biasanya bercerai-berai, centang perenang, berpadu memuji keagungan-Mu. Pagi ini umat yang biasanya melupakan-Mu datang bersimpuh di hadapan-Mu. Pagi ini umat yang sering mengabaikan firman-Mu berusaha untuk kembali ke haribaan-Mu. Ya Allah ya Rabbana, inilah hamba-hambamu yang lemah, yang terseret hawa nafsu, yang diperbudak dunia, yang bergelimang dosa, bersimpuh berserah diri mohon ampun kepadamu. Ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Wahai sang pengampun, wahai sang penyayang, ampuni dan sayangilah kami. Tetapi seringkali limpahan nikmat yang begitu besar membuat kita lupa. Mereka yang hidupnya selalu berkecukupan, tidak pernah menderita kekurangan, baik makan ataupun minum ataupun pakaian, seringkali lupa bahwa harta benda itu merupakan nikmat Allah yang amat berharga. Mereka yang hidupnya relatif sehat, belum pernah merasakan gangguan kesehatan yang serius, seringkali lupa bahwa kesehatan adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Demikian juga mereka yang terbiasa hidup dalam suasana aman dan tentram,
tidak pernah merasakan pahit getirnya hidup dalam konflik dan peperangan, seringkali lupa bahwa kedamaian adalah rahmat Allah yang sangat berharga. Oleh karena itu pantaslah Allah mengatakan, hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, wa qalilum min ibadiyas syakur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang sedikit itu, yang bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi alladzi ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kalian saling bermusuhan, maka Allah melunakkan hati-hati kalian, maka jadilah engkau semua bersaudara. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur tidak hanya dengan lisan tetapi juga dengan amal perbuatan, yakni menggunakan nikmat Allah untuk kebajikan manusia. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan sejatinya bersyukur ialah isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauqi an isti'maliha ala ma'siyatih, menggunakan nikmat Allah pada jalur ketaatan kepadanya, dan menghindarkan diri jangan sampai menggunakan nikmat-nikmat itu pada jalan kemaksiatan kepadanya. Dengan nikmat itu kita dicoba, apakah kita bersyukur atau tidak? Karena itulah patut kita contoh kata-kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika ia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Allah yang dimaksudkan untuk memberikan cobaan kepada diriku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah, pada hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia merayakan Idul Adha, dan sebagian sedang melaksanakan rangkaian ibadat haji di tanah suci yang memiliki makna besar dalam perjalanan umat Islam. Makna itu lahir sehubungan dengan ingatan kita terhadap perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia kepada agama tauhid, kepada jalan yang benar. Apresiasi kita terhadap perjuangan beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, diwujudkan dalam bentuk ibadat haji dan kurban yang melambangkan komitmen seseorang terhadap ajaran Allah, sekalipun dengan keharusan mengorbankan sesuatu yang amat dicintainya. Karena seseorang, kata Allah, tidak akan memperoleh kebajikan yang sejati sebelum ia mengorbankan sebagian dari sesuatu yang dicintainya itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh sesuatu kebajikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Berkorban atau mengorbankan sebagian dari harta kita, sebagian dari harta kita yang kita cintai, akan mengantarkan kita sebagai manusia-manusia yang baik. Sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Beliau adalah seseorang yang terus-menerus berpikir untuk mencari kebenaran hakiki, selalu menggunakan akal pikirannya sebagai karunia Allah yang sangat berharga. Tanpa akal pikiran yang sebagiannya terwujud dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kehidupan manusia akan statis, tidak akan mengalami kemajuan.
Tetapi semata-mata menggunakan akal pikiran, manusia bisa terjerumus ke dalam kesesatan bila tidak dibimbing Allah dengan hidayah dan kitab suci. Nabi Ibrahim memberikan contoh berpikir tiada henti dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah sehingga menemukan Tuhan yang sejatinya Rabbul Alamin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalimin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika malam telah gelap, ia melihat gemintang dan berkata, inilah Tuhan. Ketika bintang itu terbenam, ia berkata, saya tidak menyukai yang tenggelam. Ketika melihat bulan muncul, ia berkata, inilah Tuhan. Ketika tenggelam, ia berkata, jika Tuhan tidak menunjukkanku, niscaya aku termasuk golongan yang sesat. Ketika melihat matahari muncul, ia berkata, ini Tuhan yang lebih besar. Ketika terbenam, ia berkata, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang pejuang tauhid. Kisah beliau yang menghancurkan berhala yang menjadi sesembahan masyarakat pada zamannya menggambarkan perjuangannya dalam menegakkan tauhid dan menghilangkan kemusyrikan. Tauhid adalah intisari daripada ajaran Islam yang harus memancar dalam pikiran dan perbuatan kita. Bertauhid tidak berhenti pada keyakinan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta satu-satunya, tetapi juga satu-satunya zat yang patut disembah. Tentu keyakinan itu harus berlanjut pada perbuatan ibadah, kemudian amal sosial yang merupakan ciri dari keseluruhan kehidupan keagamaan kita. Tauhid harus berlanjut pada perjuangan untuk membebaskan manusia dari kezaliman, eksploitasi, penindasan, penjajahan, penipuan, dan tindak pidana korupsi yang umum menjadi penyakit sosial. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Quran surat Ibrahim ayat 24. Tidakkah engkau tahu bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimat thayyibah adalah seperti pohon yang baik, yaitu pohon yang akarnya kokoh dan rantingnya menjulang ke langit dan memberikan makanannya setiap saat dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu bagi manusia agar mereka sadar. Demikian juga ibadah haji. Ibadah haji akan menjadi haji mabrur bila memberikan dampak yang positif bagi masyarakat banyak. Amalan ritual harus berdampak manfaat sosial. Dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa para pendahulu kita mendapatkan inspirasi untuk menentang penjajahan karena melihat kesamaan derajat antar manusia yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari selama beribadah haji. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak pejuang-pejuang nasional, pejuang-pejuang yang merebut kemerdekaan, pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan. Mereka adalah orang-orang yang bergelar haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam ibadah haji berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai warna kulit, menunjukkan bahwa Islam tidak mengajar kebencian atas dasar warna kulit. Islam mengajarkan bahwa semua manusia pada hakikatnya adalah sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah.
Semua ibadah yang diajarkan oleh Islam memiliki makna sosial, dan demikian juga sebaliknya, semua kerja sosial memiliki makna spiritual. Ketika Allah mensunahkan kita menyembelih kurban, maka daging kurban memiliki makna sosial yang jelas, yaitu memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi makna spiritual dari kurban itulah yang akan sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, yang akan sampai kepada Allah adalah takwamu. Demikian juga ibadah haji adalah merupakan perjalanan spiritual yang bertujuan meningkatkan kesolehan sosial. Tetapi haji harus selalu diikuti dengan peningkatan kesalehan sosial. Haji mabrur itulah yang menjadi dambaan kita bersama. Karena haji mabrur akan memiliki dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebaik-baik orang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Karena itu dampak positif ibadah haji akan dirasakan juga oleh mereka yang belum sempat melaksanakan haji. Bahkan bagi mereka yang hatinya belum terbuka untuk menerima hidayah dari Allah. Inilah makna firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Namun demikian, itu semua tidak akan terwujud dengan gratis. Harus berjuang keras untuk membuktikannya. Kalau tidak, maka umat Islam akan menjadi umat yang tertinggal, umat yang lemah. Perjuangan untuk membuktikan keunggulan umat adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka mereka menolak dan merasa tidak sanggup memikul amanah itu. Maka manusialah yang sanggup memikulnya. Tetapi hati-hatilah hai manusia, kalian punya potensi berbuat zalim dan bodoh. Ayat ini menunjukkan posisi penting manusia sebagai pengemban amanah untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan. Ayat itu juga memperingatkan adanya sisi buruk manusia yang akan membuat manusia gagal mengemban amanah. Sisi buruk itu adalah zalim dan bodoh. Manusia zalim karena menyimpang dari garis-garis yang diletakkan agama, seperti korupsi, manipulasi, bohong, dusta, rakus, dan sikap-sikap melewati batas lainnya. Sementara manusia bodoh karena tidak mau belajar, baik dari pengalaman masa lalunya atau pengalaman umat lain masa kini yang terpuruk karena kebodohannya. Oleh karena itu, kita harus berjuang melawan kezaliman, berjuang melawan kebodohan agar sukses menjadi pemegang amanah Allah. Idul Adha haruslah memberi semangat untuk bekerja keras membangun dunia yang aman dan damai, maju dan bermartabat, juga membangun keunggulan umat yang mampu menjadi penyangga peradaban dunia yang maju dan berkeadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya, marilah kita berdoa semoga Allah memberikan ampunan, pertolongan, dan bimbingan agar kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana, kesalahan telah menutup kami dengan pakaian kehinaan, perpisahan denganmu telah membungkus kami dengan jubah kerendahan, besarnya dosa kami telah mematikan hati kami.
Sejatinya tak sanggup kami sampaikan doa, karena seringnya kami lalaikan perintah-Mu, karena cepatnya kami melanggar larangan-Mu, karena kurangnya kami mensyukuri nikmat-Mu. Namun kami beranikan juga mohon kepadamu ya Allah, karena kami tahu Engkau Maha Pemurah pada mereka yang menghadap-Mu, pada mereka yang menemui-Mu dengan penuh harapan. Inilah kami ya Rabbana, bersimpuh di pintu keagungan-Mu, bergetar berserah diri kepadamu. Kami sampaikan padamu betapapun besar rasa malu kami, permohonan hamba-Mu yang rendah dan hina ini. Allahumma ya Rabbana, masihkah berguna pengakuan kami yang kami lakukan? Masihkah menolong pernyataan nista yang kami kerjakan? Wahai yang maha suci, apapun yang terjadi, kami takkan putus asa terhadap-Mu. Bahkan kami ingin sampaikan ucapan hamba-Mu yang hina, yang menzalimi dirinya, yang meremehkan kebenaran Tuhannya, yang dosa-dosanya makin membesar bersama hari-hari hidupnya, sehingga sampailah saatnya ketika kesempatan bertobat telah terlambat dan maut siap menjemput. Yakinlah ia tiada tempat berlari ataupun berlindung kecuali pada naungan-Mu ya Allah. Datanglah ia menghadap-Mu dengan ketulusan tobatnya, bersimpuh di hadapan-Mu dengan hati yang bersih, suci, menyeru-Mu dengan suara parau dan bergetar. Ia menunduk di hariban-Mu sehingga melengkung punggungnya, menunduk di depan-Mu sehingga rebah kepalanya, air matanya deras membasahi pipinya, seraya memuji kebesaran-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma gfirli. Wahai Zat yang maafnya lebih sering daripada siksanya, wahai Zat yang ridhonya lebih besar daripada murkanya, wahai Zat yang selalu anugerahkan ampunan pada makhluknya, wahai Zat yang selalu menerima taubat hambanya. Naungi dosa-dosa kami dengan awan rahmat-Mu, curahi aib kami dengan hujan kasih sayang-Mu. Jangan lewatkan kami pada hari kiamat dari sejuknya ampunan-Mu. Jangan tinggalkan kami dari indahnya maaf-Mu. Wahai yang maha cepat ridhonya, ampunilah kami, orang yang tidak memiliki apapun kecuali doa. Wahai yang asma-Nya jadi penawar, wahai yang mengingatnya jadi penyembuh, wahai yang mentaatinya jadi kekayaan, ampunilah kami, orang yang modalnya harapan dan senjatanya hanyalah tangisan. Wahai penabur karunia, wahai penolak bencana, wahai Zat yang cahayanya di atas segala cahaya, terangilah mereka yang terhempas dalam kegelapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai keindahan yang menciptakan sendiri segala keindahan, wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah, wahai Sang Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, demi nama-nama agung-Mu yang maha indah, demi sifat-sifat suci-Mu yang maha indah, demi ciptaan-Mu yang serba indah, anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami, kepekaan menangkap dan mensyukur keindahan anugerah-Mu, keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat-Mu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridhoi. Selamatkanlah jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinlah kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi yang menyeret diri kami dari keindahan sejati. Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri kami. Ya Malikal Mulki, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, janganlah Engkau kuasakan kami kepada penguasa-penguasa yang tidak
tidak takut kepadamu dan tidak mempunyai belas kasih kepada kami. Ya Nur, wahai maha cahaya di atas segala maha cahaya, wahai penguasa segala penguasa, janganlah kuasakan kami karena dosa-dosa kami. Pancarkanlah cahayamu di mata dan pandangan kami, pancarkanlah cahayamu di telinga dan pendengaran kami, pancarkanlah cahayamu di mulut dan perkataan kami, pancarkanlah cahayamu di hati dan keyakinan kami, pancarkanlah cahayamu di pikiran dan sikap kami, pancarkanlah cahayamu di kanan dan di kiri kami, pancarkanlah cahayamu di atas dan di bawah kami, pancarkanlah cahayamu di dalam diri kami, pancarkanlah cahayamu duhai maha cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan anugerahmu dan mensyukurinya, menangkap keindahan kebenaran dan mengikutinya, menangkap buruknya kebatilan dan menjauhinya, menangkap keindahan kejujuran dan menyerapnya, menangkap keburukan dusta kebohongan dan mewaspadainya. Pancarkanlah cahamu wahai sang maha cahaya, sirnakan dan jangan sisakan sekelumit pun kegelapan di batin kami. Jangan biarkan syirik, dengki, ujub, takabur, benci, dendam, kejam, serakah, dusta dan kemunafikan, gila dunia dan memuja diri, serta bayang-bayang hitam lainnya menutup pandangan mata batin kami dari keindahan wajahmu, menghalangi kami mendapatkan kasihmu, membuat kami untuk sampai kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah, kami berdoa seperti yang Engkau perintahkan, maka kabulkanlah seperti Engkau janjikan, dan ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.